Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Widyastuti dari kelompok 1 kelas 5G Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai manusia dengan lingkungan dan sumber penghidupannya, yang merupakan salah satu bagian dari materi mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya yang diampu oleh Mr. Umar Yatiz, SPD, MPD. Kemudian di sini ada konteks pembahasan. Konteks pembahasan yang pertama yaitu pengertian manusia, yang kedua pengertian lingkungan, yang ketiga faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup, yang keempat etika manusia terhadap lingkungan hidup, dan yang kelima kesadaran lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian manusia. Seperti yang terlihat di slide, manusia berasal dari kata manu dari bahasa Sanskerta, kemudian mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus atau seorang individu. Nah, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Nah, pada dasarnya manusia adalah makhluk individu, yaitu manusia yang merupakan bagian atau unit terkecil dari kehidupan sosial, atau manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Selanjutnya yaitu pengertian lingkungan. Seperti yang terlihat pada slide, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia, karena manusia memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Kemudian lingkungan juga adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, juga merupakan pengertian dari lingkungan. Nah, lingkungan bisa didefinisikan sebagai yang pertama itu tempat suatu makhluk hidup berada. Kemudian yang kedua, keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup. Di sini juga ada pengertian lingkungan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Otto Sumarno. Beliau berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Selain itu juga ada pendapat dari S.J. McNaughton dan Larry L. Wolff. Mereka berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Selain itu juga ada pengertian lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidupnya, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yaitu ada faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup.
Yang pertama yaitu ada jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Yang kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, yang keempat, faktor non-material, suhu, cahaya, dan kebisingan. Nah, faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup apakah lingkungan hidup tersebut akan menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antara faktor lingkungan dan lingkungannya haruslah seimbang. Dengan peka atau sadar terhadap lingkungan, maka lingkungan akan menjadi lebih baik serta dapat memberikan sesuatu yang positif yang dapat kita manfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu etika manusia terhadap lingkungan hidup. Dari berbagai pengertian lingkungan yang sama, itu perlu disadari bahwa pengelolaan oleh manusia sampai saat ini tuh masih kurang sesuai dengan etika lingkungan hidup. Nah, etika lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta. Sementara manusia beranggapan bahwa manusia bukanlah bagian dari alam semesta, sehingga manusia secara bebas mengelola lingkungannya, bahkan sampai merusak lingkungan hidupnya sendiri. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma dalam menentukan perilaku manusia. Nah, kemudian ada pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan yaitu kebijakan moral manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya. Etika lingkungan hidup ini sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Kemudian ada juga prinsip-prinsip etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf. Ada 9 prinsip etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf, yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, tidak merugikan. Yang keenam, hidup sederhana dan sesuai dengan alam. Kemudian yang ketujuh yaitu keadilan, kedelapan demokrasi, dan kesembilan integrasi moral. Selanjutnya, kesadaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita sebagai manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, sadar lingkungan itu adalah kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan sebagainya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor ketidaktahuan. Tidak tahu berlawanan dengan kata tahu. Menurut Pujawiyatna menyatakan bahwa sadar dan tahu itu sama. Jadi apabila berbicara tentang ketidaktahuan, maka hal itu juga membicarakan tentang ketidaksadaran. Seseorang yang tahu akan arti penting lingkungan sehat bagi makhluk hidup, maka orang tersebut akan senantiasa menjaga dan memelihara lingkungannya. Kemudian ada faktor kemiskinan. Kemiskinan membuat orang tidak peduli dengan lingkungan. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dalam keadaan miskin, sulit sekali berbicara tentang kesadaran lingkungan. Yang dipikirkan mereka hanya cara bagaimana mengatasi kesulitannya, sehingga pemikiran tentang pengelolaan lingkungannya menjadi terabaikan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dan teknologi informasi serta komunikasi yang sangat pesat tentunya berpengaruh pula terhadap gaya hidup manusia.
Gaya hidup yang mempengaruhi perilaku manusia untuk merusak lingkungan adalah gaya hidup hedonisme atau berfoya-foya, materialistik atau mengutamakan materi. Kemudian sekularisme atau mengutamakan dunia, konsumerisme atau hidup konsumtif, serta individualisme atau mementingkan diri sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kemanusiaan. Kemanusiaan di sini diartikan sebagai sifat-sifat manusia. Menurut Chiras tahun 1991, beliau mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari alam atau pengatur alam. Pengatur atau penguasa di sini diartikan sebagai manusia memiliki sifat yang serakah, yaitu sifat yang menganggap semuanya untuk dirinya dan keturunannya. Adanya sifat dasar manusia yang bersifat berkuasa dan serakah itu, maka manusia tersebut menyampingkan sifat peduli terhadap sesama, khususnya juga terhadap lingkungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa manusia dengan lingkungan dan sumber penghidupannya itu berhubungan sangat erat, di mana dengan alam kita bisa memenuhi kebutuhan kita seperti sumber makanan. Nah, apabila lingkungan hidup kita atau alam kita rusak, maka kemungkinan tidak ada lagi yang bisa menghidupi kita, tidak ada lagi yang bisa memberikan kita sumber makanan atau sumber penghidupan. Maka untuk bisa bertahan hidup, manusia atau makhluk lainnya itu harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya agar dia bisa bertahan hidup gitu. Nah, seperti kata pepatah atau seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia juga pasti membutuhkan lingkungannya, tidak hanya membutuhkan sesama manusia, tapi juga dia membutuhkan lingkungannya, seperti itu. Jadi manusia dengan lingkungan dan sumber penghidupannya itu memiliki hubungan yang sangat erat atau saling mempengaruhi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai manusia dengan lingkungan dan sumber penghidupannya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.